Orang yang ingat Allah dengan kalbunya, orang yang tidak ingat Allah dengan kalbunya, seperti orang yang hidup dan mati. Sungguh betapa banyak orang di dunia ini, secara zahir dia hayat, dia hidup, tapi pada hakikatnya dia mati di sisi Allah. Mati di situ berarti kalbunya tidak bergerak. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hayat, nur, zikrullah dalam kalbu kita semua. Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekarang kita masuk ke nama Al-Hayy. Al-Hayy, Allah yang Maha Hayy. Ya. Ini salah satu nama favorit yang boleh disebut Al-Ismul Azam yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Dan dulu ada Syekh Qahtani, dia hatinya keras, lalu dia bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan, bacalah ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta. 40 kali sebelum sholat subuh, maka hatinya akan terang. Maka dalam di zawiyah, di ribat kita, kalau ada orang mau talqin, biasanya kita anjurkan untuk mengenalkan ya Hayyu ya Qayyum. Tapi kita ringkas sekarang, karena zaman sudah bertambah, orang tambah sibuk, dan makna bahasa Arab ini kadang-kadang kurang kuat masuk ke dalam diri. Jadi biasanya kita kasih sighat atau bentuk kalimat yang lebih mudah, yaitu ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Nah, ini dibaca jika memungkinkan 40 kali setiap ada sholat. Ya. Kalau 40 kali 5 kali 5 waktu sama dengan 200. Ya. Sama dengan 200. Kalau sudah 200, ya, setiap hari, dan ini boleh dirapel, misalnya diamalin pagi aja atau malam aja. Gitu. Dia lakukan kali 40 hari. Insya Allah kalbunya akan mulai sensitif merasakan nikmatnya baca sholawat, nikmatnya baca nama Allah, nikmat baca Quran. Pelan-pelan akan terasa. Jika dia teruskan melebihi 40 hari, akan muncul rasa yang luar biasa. Nah, silakan teman-teman dimulai ya. Tapi caranya dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, tawassul kepada Nabi, Al-Fatihah, lalu baca ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, enggak usah cepat-cepat. Dibaca dari kalbu, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya, dibaca 40 kali, lalu ditutup dengan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan diamalkan ini, siapa saja yang ingin mengamalkan, terutama yang ingin talqin dengan guru siapa saja. Kalau beruntung talqin bersama kita, nanti akan terasa efeknya lebih mudah. Ya. Jadi kenapa antum, teman-teman, saudara-saudara semua, talqin zikir, ikut majelis zikir, kenapa tidak berefek banyak di kalbu? Karena belum melakukan proses pembukaan atau penerangan kalbu. Mungkin dalam ilmu psikologi atau dalam kedokteran ada istilah yang disebut dengan conditioning atau pra-conditioning. Ini boleh disebut pra-conditioning. Ya Allah, hu-nya nggak usah dibaca. Ya Hayyu, ya Qayyum. Baca begitu terus diulang, dan ditutup dengan sholawat Nabi. Ya, baik. Nama ini, saya juga sangat senang dengan nama ini, dan ternyata masyayikh dari Turki seperti Maulana Syekh Maulana Nazim, beliau juga mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Saya dengar waktu itu anak beliau Syekh Mehmet, juga Syekh Hisham, dan banyak sekali ya para murid-muridnya itu zikir ya Hayy, ya Hayy, Allahu Hayy misalnya. Nah, ini bisa merangsang kolbu supaya lebih sensitif terhadap nama-nama Allah SWT. Maaf Bu ya. Nah, kenapa harus pakai sholawat? Supaya kolbunya lebih kuat. Ya, kenapa? Sebelum sholat atau setelah sholat tadi Bu ya? Boleh sebelum, boleh setelah. Tergantung kondisinya. Yang penting 5 waktu. Siap. Ya.
Jika tidak sempat di sholat zuhur, mungkin lagi kerja, asar lagi kerja, lebihkan di waktu maghrib atau subuh atau isya atau dirapel malam hari, sehingga menjadi 200. Dan teman-teman, 200 itu cuma angka simbol, boleh lebih tentunya. Lebih baik sedikit rutin daripada langsung 70.000, tapi setelah itu nggak zikir-zikir lagi gitu ya. Lebih baik sedikit dan mudawamah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mudawamah di dzikrillah, yang continue berzikir. Apa makna hayy? Hayyu ya, maknanya huwal fa'al. Dialah yang maha pelaku, yang sangat aktif. Ad-Darraq, yang maha mendapati segala sesuatu. Ya, Allah yang maha aktif. Jadi apa yang disebut hidup? Hidup itu gerak, aktif. Maka orang yang mati, ya dia sudah nggak aktif. Al-hayy huwa al-fa'al ad-darraq. Hatta inna man la fi'la lahu aslan wa la idrab fa huwa maitun. Jadi kenapa kolbu yang tidak zikir disebut oleh Rasulullah seperti orang mati? Karena tidak ada aktivitas di kolbu. Padahal aktivitas kolbu adalah zikrullah. Kata Imam Ghazali, man la fi'la lahu, yang tidak ada fi'ilnya, perbuatannya, wala idrab, nggak ada pengetahuan yang dia dapat. Ya, fahuwa mayyit, itu orang mati. Ini perkataan Sayyidatuna Aisyah, kata beliau, jika ada satu hari aku lewati dan aku tidak menambah ilmu, maka itulah hari yang sial bagiku. Ya. Kalau Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Orang yang ingat Allah dengan kalbunya, orang yang tidak ingat Allah dengan kalbunya seperti orang yang hidup dan mati. Sungguh betapa banyak orang di dunia ini secara zahir dia hayat, dia hidup, tapi pada hakikatnya dia mati di sisi Allah. Mati di situ berarti kalbunya tidak bergerak. Ya, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah memberikan hayat nur zikrullah dalam kalbu kita semua. Wa aqallu darajatil idrak. Serendah-rendah derajat idrak, memperoleh atau pengetahuan sesuatu, ayyash'ur al-mudrik bi nafsihi fama la yash'ur bi nafsihi fa huwa al-jamad wal mayyit. Bahwa dia mengetahui, merasakan al-mudrak, ya. Ayyash'ur al-mudrak, bukan mudrik, ya. Bahwa dia merasakan suatu objek sendiri dengan dirinya sendiri yang dia tidak rasakan sendiri, fahuwal jamad wal mayyit, yang tidak bisa merasakan sesuatu sendiri itu ya benda yang disebut benda jamad ini yang tidak bergerak, wal mayyit atau benda yang sudah mati. Fal hayyul kamil, maka yang hayatnya sempurna mutlak dialah Allah alladzi yandarij, ya, yang mana segala sesuatu tahta idrakihi, di bawah pengetahuannya, wa jami'ul mawjudat tahta fi'lihi, semua yang ada di alam semesta merupakan di bawah perbuatannya, semuanya pengaruh kekuatannya. Hatta la yashudza an ilmihi mudrakun, sehingga tidak ada yang luput dari ilmunya satu objek pun. Apapun yang kita lakukan hari ini, mau kita lakukan di tempat terbuka atau tersembunyi, Allah selalu melihatnya, Allah selalu memperhatikannya. Hatta kedipan mata yang berkhianat, kalbu yang kemudian berpaling, pikiran yang melayang, semuanya Allah tahu, ya. Wala an fi'lihi maf'ul, tidak ada satu objek yang dilakukan yang kemudian luput daripada pengaruh perbuatan Allah SWT. Ya. Jadi tidak ada satu biji zarah pun, satu molekul pun, satu atom pun di alam semesta kecuali itu adalah hasil dari perbuatan Allah, hasil dari hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terkena percikan sifat hayatnya. Wa dzalikallah, demikianlah Allah. Fahuwal hayyul mutlaq, dialah yang benar-benar hidup. Wa kullu hayyin siwa, adapun selainnya, ya, adapun yang hidup selainnya, fahayatuhu biqadri imkanihi wa fi'lihi, maka
selain Allah, maka hayatnya hanya sebatas idrak dan fiilnya. Wa kullu dzalika mahsurun fi qillatin. Semuanya itu terhitung sedikitnya. Summa innal ahya. Lalu yang hidup yang banyak ini, yang alam semesta, makhluk hidup, al-ahya, makhluk hidup, yatafawatuna fihi. Makhluk hidup di sini bukan makhluk hidup dalam artian biologis, tapi dalam artian teologis, akidah. Yang hidup itu manusia, malaikat, jin, baru tumbuhan, baru hewan, ya. Bahkan benda-benda yang kita sebut benda mati, dalam bahasa Arab nggak disebut mati, dalam bahasa Arab disebut jamad. Jamad itu benda yang tidak bergerak, tapi sebenarnya dia hidup. Yatafawatun, martabat mereka beragam-ragam. Famaratibuhum biqadri tafawutihim. Martabat mereka, tingkatan hayat mereka tergantung seberapa banyak Allah memercikkan nur hayat kepada mereka. Itulah yang disebut maratibul malaika wal ins wal bahaim dan lain sebagainya, ya. Dan itu terlihat pada malaikat. Nah, teman-teman, saya pernah menyampaikan, mungkin perlu diulang di sini. Kita manusia, kita ini manusia, ya, nas, kita sebut nas atau insan barangkali, ya. Insan Allah berikan hayat itu lengkap, ya. Jadi hayatnya Allah ini Allah berikan kepada kita lengkap, ya. Pertama, hayat ruhiyah, ruh. Ruh apa? Ruh nafkhiyah atau qudsiyah. Ruh suci yang ditiupkan. Lalu ada hayat ruh yang boleh disebut hayawaniyah. Nah, yang ini sama dengan hewan, sehingga kita mau makan, mau minum, mau bergerak, mau menikah, mau bekerja, ya. Ada hayat ruh nabatiyah, sehingga tubuh kita tumbuh, ya. Rambut di tubuh kita tumbuh, dan itu sudah diatur oleh Allah semua. Lalu ada yang tidak tumbuh. Seandainya semuanya tumbuh, maka akan berbahaya. Kalau inilah hebatnya ruh nabatiyah. Gigi kita nggak numbuh lagi, tapi kuku kita tetap tumbuh, ya. Setelah umur 20-an, tinggi kita nggak bertambah, ya. Justru yang ada, ya, mungkin gendutnya bertambah, kulitnya bertambah, dan sebagainya. Nah, ini hayat manusia. Bedanya apa dari dua ini? Ruh qudsiyah ini ilmu Allah, min amri Rabbi, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sedangkan ruh hayawaniyah, inilah yang kemudian berkaitan langsung dengan tubuh yang zahir, ya, tubuh yang zahir. Dan kita diberikan sempurna, Nah, lain dengan malaikat, ya. Malaikat itu hanya diberikan, ada satu lagi ruh, ya, ruh qudsiyah. Di sini ada pecahan-pecahannya, ada ruh nuraniyah, ya, ruh cahaya, ya. Mereka diberikan itu. Kalau hewan cuma ruh hayawan, tumbuhannya hanya ruh nabati. Sedangkan kita alhamdulillah, inilah yang boleh kita artikan fi ahsanit taqwim. Manusia diberikan hayat yang sempurna, yang takwim yang sangat luar biasa. Maka takwim di situ bukan berarti jika ada orang terlahir jarinya kurang, apanya kurang, bukan itu. Tapi unsur-unsur di dalam dirinya itu sempurna. Itu yang disebut fi ahsanit taqwim. Ya.